Hadis keempat, dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu membeberkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam untuk menerima taubatnya orang yang berbuat kesalahan di waktu siang dan juga membeberkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubatnya orang yang berbuat kesalahan di waktu malam. Demikian ini terus-menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Karena setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubatnya seseorang. Riwayat Muslim. Hadis kelima. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah menerima taubatnya orang itu. Riwayat Muslim. Keterangan. Huraian dalam hadis di atas sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Surat An-Nisa, ayat 18 yang berbunyi, taubat itu tidaklah diterima bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Sehingga dikala salah seorang dari mereka itu telah didatangi kematian, sudah dekat ajalnya dan ruhnya sudah di kerongkongan, tiba-tiba ia mengatakan, aku sekarang bertaubat. Hadis ke-6. Dari Abu Abdurrahman yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu menerima taubatnya seseorang hamba selama rohnya belum sampai di kerongkongannya, yakni ketika akan meninggal dunia. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Hadis ke-7. Dari Zir bin Hubaisi, katanya, saya mendatangi Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu perlu menanyakan soal mengusap 2 buah sepatu, khuf, but. Safwan berkata, apakah yang menyebabkan engkau datang ini hai Zir? Saya menjawab, karena ingin mencari ilmu pengetahuan. Ia berkata lagi, sesungguhnya para malaikat itu sama meletakkan sayap-sayapnya, yakni berhenti terbang dan ingin pula mendengarkan ilmu atau kerana tunduk menghormat kepada orang yang menuntut ilmu, karena reda dengan apa yang dicarinya. Saya berkata, sebenarnya saya sudah tergerak dalam hatiku akan mengusap di atas 2 buah sepatu, khuf, itu sehabis buang air besar atau kecil. Engkau adalah termasuk salah seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saya datang ini untuk menanyakannya kepadamu. Apakah engkau pernah mendengar beliau Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan persoalan mengusap sepatu, khuf, itu daripadanya? Sofwan menjawab, iya pernah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita semua, jikalau kita sedang dalam berpergian, supaya kita jangan melepaskan sepatu, khuf, kita selama 3 hari dengan malamnya sekali, kecuali jikalau kita terkena janabah. Tetapi kalau hanya kerana membuang air besar atau kecil atau kerana sehabis tidur, bolehlah tidak usah dilepaskan. Saya berkata lagi, apakah engkau pernah mendengar beliau Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan persoalan cinta? Dia menjawab, ya, pernah. Pada suatu ketika kita bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam berpergian. Dikala kita berada di sisinya itu, tiba-tiba ada seorang Arab, orang Arab dari pegunungan, memanggil beliau itu dengan suara yang keras sekali. Katanya, hai Muhammad. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan suara yang sekeras suaranya itu pula, mari kemari. Saya berkata pada orang Arab tadi, celaka engkau ini, perlahankanlah suaramu, sebab engkau ini benar-benar ada di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan aku dilarang semacam ini, yakni bersuara keras-keras di hadapannya. Orang Arab itu berkata, demi Allah, saya tidak akan memperlahankan suaraku. Kemudian ia berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada orang mencintai sesuatu golongan, tetapi ia tidak dapat menyamai mereka dalam hal amal perbuatannya serta cara mencari kesempurnaan kehidupan dunia dan akhiratnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang itu dapat menyertai orang yang dicintai olehnya esok pada hari kiamat. Tidak henti-hentinya beliau memberitahukan apa saja kepada kita, sehingga akhirnya menyebutkan bahwa di arah barat itu ada sebuah pintu yang perjalanan luasnya yakni sekiranya seseorang yang berkendaraan berjalan hendak menempuh jarak luasnya itu,
maka jarak antara dua ujung pintu tadi adalah sejauh 40 atau 70 tahun. Salah seorang yang meriwayatkan hadis ini yaitu Sufyan mengatakan, di arah Syam pintu itu dijadikan oleh Allah Ta'ala sejak hari Dia menciptakan semua langit dan bumi. Senantiasa terbuka untuk taubat. Tidak pernah ditutup sehingga terbitlah matahari dari sebelah barat yakni dari dalam pintu tadi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lainnya dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih.